Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Jika pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang sistem banyak partikel yang berupa partikel diskrit dan berupa partikel kontinu, khususnya kita juga sudah belajar tentang sistem banyak partikel yang berupa benda tegar di mana jarak antar partikelnya itu relatif konstan. Nah, yang kemarin kita sudah pelajari adalah kita sudah bisa mencari pusat massa dari benda tegar tersebut. Nah, untuk kali ini benda tegar itu kan juga bisa bergerak ya. Benda tegar itu gerakan paling sederhana adalah translasi. Selain translasi itu juga ada rotasi. Nah, yang akan kita bahas adalah benda tegar yang berotasi pada sumbu tetap. Jadi kita akan membahas tentang benda tegar ya, yang berotasi pada sumbu tetap. Jadi kita akan meninjau benda tegar yang berotasi pada sumbu tetap. Misalkan kita punya benda tegar yang berada di bidang XY. Misalkan kita punya benda tegar yang berada di bidang XY. X, Y. Nah, benda tegarnya ini. Misalkan kita punya benda tegar yang berada di sumbu XY, kemudian benda tegar tersebut kita rotasi di sekitar sumbu Z. Jadi misalkan ini adalah benda tegarnya ya. Ini adalah benda tegarnya, dia berada di bidang XY. Kemudian kita rotasi di sekitar sumbu Z. Jadi kalau misalnya digambar bidang X, Z, kemudian sumbu Z-nya itu berarti arahnya ke keluar dari papan tulis ini ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi bidang benda tegar ini berada di bidang XY, kemudian kita rotasi terhadap sumbu Z. Jadi kita rotasi, kita putar. Nah, misalnya begini. Kita putar ya, dengan kecepatan sudut omega. Nah, kecepatan sudutnya itu omega. Jadi ini kita putar, kecepatan sudutnya dengan kecepatan sudut omega. Nah, untuk mencari tahu energi kinetik total dari benda tegar yang berotasi ini, jadi energi kinetik total, yang pertama kita mau mencari tahu energi kinetik total. Dari benda yang berotasi ini ya. Energi kinetik total yang kita ketahui rumusnya adalah T total sama dengan sigma untuk benda sistem banyak partikel, sigma I setengah MI VI kuadrat. Jadi kita harus mencari tahu, untuk mencari tahu energi kinetik total, kita harus mencari tahu kecepatan liniernya terlebih dahulu. Masih ingat hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier? Jika kita meninjau ya massa yang ada di dalam sini di titik ini, misalnya kita tinjau elemen massa ya. Elemen massa di sini, misalnya di titik sini itu misalnya massanya adalah MI. Maka jarak dari pusat koordinat ke MI, jarak dari pusat koordinat ke MI itu adalah RI. Kemudian sudut yang dibentuk terhadap relatif terhadap X itu adalah V. Nah, kecepatan liniernya berarti arah kecepatan liniernya itu ke arah sana. Kecepatan liniernya itu berarti ke arah sana. Ini adalah VI. Jadi kalau semisal kita putar, ini ya, kita putar begini, itu kan berarti kan kecepatan liniernya ke arah sana. Kecepatan linearnya ke arah sana. Maka masih ingat ya relasi antara kecepatan sudut dan kecepatan linier. Kecepatan linier VI itu sama dengan omega cross RI. VI itu sama dengan omega cross RI. Kalau kita tuliskan dalam bentuk vektornya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk besarnya saja,
Ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk vektornya, VI itu sama dengan omega cross RI. Sedangkan omeganya sendiri itu kan berarti kan omega ini kecepatan sudut terhadap relatif terhadap sumbu Z. Berarti omega ini hanya punya komponen Z saja ya. Misalkan ini VI dengan omega itu hanya di komponen Z saja. Omega ini kan bisa kita tuliskan omega I, omega XI ya, ditambah omega YJ, ditambah omega ZK ya, omega ZK. Nah, ini karena omega ini hanya mempunyai sumbu Z saja, pada sumbu Z saja, berarti dia hanya punya komponen Z saja. Jadi omega ini bisa kita tuliskan sebagai omega K saja, karena komponen X dan Y-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi relasi antara kecepatan sudut dan kecepatan linier adalah VI sama dengan omega cross RI. Omeganya itu hanya mempunyai komponen K saja, sedangkan RI-nya itu kan berarti dia punya komponen X dan dia juga punya komponen Y ya. Jadi RI itu dia punya RIXI ditambah RIYJ ditambah RIZK. Nah, karena RI ini berada di bidang XY saja, maka otomatis yang ada di sumbu Z itu sama dengan 0. Jadi dia cuma punya komponen RIXI ditambah RIXY ya. Jadi RIXI ini berarti RI kita proyeksikan relatif terhadap sumbu X dan RI kita proyeksikan ke sumbu Y. Berarti RI kita proyeksikan ke sumbu X, kita punya RI cos VI ya. Ini VI ya. Kenapa VI? Karena kan RI berarti di sini VI. Ya, karena kita meninjau MI-nya di sini. Kalau MI-nya di sini kan berarti nanti V-nya sudutnya kan juga sudah beda ya. Makanya di sini adalah RI sama VI. Nah, ini kalau misalnya kita proyeksikan ke sumbu X, kita punya RI cos VI I ditambah RIY, ini kan berarti diproyeksikan ke sumbu Y, berarti ditambah dengan RI sin VI J. Jadi RI itu bisa kita tuliskan sebagai RI cos VI plus RI sin VI. Jadi ini kita sudah punya ya. VI itu sama dengan VI. Jadi VI itu sama dengan omeganya, berarti omega K cross dengan RI cos VI I ditambah RI sin VI J. Jadi VI bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan hanya dalam besarannya saja, jadi kalau kita tuliskan dalam besarnya saja, V, ini dalam besarnya saja ya, ini penulisan V dalam bentuk vektor, kemudian ini kita akan menuliskan V dalam besarannya saja, berarti kita bisa tuliskan omega RI saja ya. V sama dengan omega RI. Dengan RI ini kan kalau kita gambarkan segitiganya ya, ini RI, kalau kita gambarkan segitiga, ini RI, kemudian ini YI, dan ini adalah XI ya, atau kalau di sini saya nyebutnya RIX, RIJ ya. Jadi ini kita bisa anggap sebagai XI juga, ini XI, ini YI. Ini mungkin bisa kita tuliskan sebagai XI, ini YI. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk besarnya saja, maka kalau kita pakai teorema
kalau pakai teorema Pythagoras berarti RI itu sama dengan akar XI kuadrat plus YI kuadrat. Jadi VI itu sama dengan omega XI kuadrat plus YI kuadrat pangkat setengah. Ya, VI sama dengan omega XI kuadrat plus YI kuadrat pangkat setengah. Oke. Jadi kita sudah punya VI dalam bentuk vektor dan VI hanya dalam besarannya saja. Ini dalam bentuk vektornya itu seperti ini, sehingga kita punya rumusan begini. Ini dalam bentuk vektor, ya. Kemudian ini dalam besarannya saja. Ini dalam besarnya saja. Nah, ini besarnya saja. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam T total ini. Jadi kita punya T total itu kan sama dengan sigma I setengah MI VI kuadrat. VI kuadrat yang ada di sini itu kan termasuk besaran skalar ya, berarti kita pakai yang rumus ini saja. Jadi kita punya sigma I setengah MI VI kuadrat itu sama dengan RI kuadrat omega kuadrat. Kemudian dari sini kita bisa mendefinisikan momen inersia. Jadi sigma I setengah, nah ini turunnya MI RI kuadrat omega kuadrat. Nah, dengan MI RI kuadrat itu adalah momen inersia I. Maka T total ini bisa kita tuliskan sebagai sigma I setengah I kuadrat omega kuadrat. Jadi T total itu sama dengan sigma I setengah I kuadrat omega kuadrat. Jadi momen inersia itu kalau momen inersia itu bisa disebut atau momen kelembaman ya. Jadi tingkat kemalasan ketika benda tersebut berputar ya. Jadi T total itu sama dengan sigma I setengah I kuadrat omega kuadrat, atau momen inersia ini karena kita putar di sekitar sumbu Z, biasanya ini disebut sebagai IZ ya. Berarti kan I-nya itu hanya ada di komponen sumbu Z saja. Jadi T total dari benda tegar yang kita tinjau, energi kinetiknya adalah sigma I setengah IZ kuadrat omega kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari momentum sudut. Momentum sudut dari benda tegar yang berotasi di sumbu Z ini. Nah, benda tegar yang berotasi di sumbu Z ini, momentum sudutnya itu adalah L. L sama dengan jadi L itu sama dengan R cross P atau R cross MI VI. Nah, ini baru VI-nya bisa kita pakai yang yang bentuk vektor. Nah, jadi MI-nya R cross MI VI. R cross MI VI. Jadi VI ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. VI itu bisa kita tuliskan dalam bentuk omega K cross RI cos VII ditambah dengan RI sin VI J. Nah, kalau misalnya kita substitusikan, nah ini RI ya, RI besar, ini juga RI besar. RI ini berarti ini kita masukkan ya. Jadi ini sama dengan, ini ada sigmanya ya, sorry. Ini ada sigma I-nya. Nih, ada sigma I-nya. Kalau kita jabarkan, ini jadinya sama dengan sigma I RI cross
MI, VI-nya sendiri adalah omega cross RI. M ini bisa kita keluarkan di depan ya, karena kan dia karena dia konstanta, berarti ini bisa kita tuliskan. Ini bisa kita tuliskan sebagai sigma I MI, berarti ini RI cross omega cross RI. Di ini mungkin begini ya. Jadi RI cross omega cross RI. Nah, ini kita bisa pakai trik. Mungkin masih ingat cross product, triple cross product. Ini kan di matvis 1 sepertinya ada ya. Jadi kalau misalnya kita punya A cross B cross C, itu pakai back-cap rule. Jadi ini sama dengan B kalikan A dot C, back-cap rule ya, minus C kalikan A dot B. Mungkin masih ingat ya, masih ingat di matematika fisika triple product. Jadi kalau misalnya ada A cross B cross C, itu sama dengan B A dot C minus C A dot B. Ini biasanya disebut sebagai back-cap rule. Back-cap rule. Nah, kita pakai aturan seperti ini. Jadi kan ini kan RI cross omega cross RI. Berarti RI ini adalah A, omega ini adalah B, RI yang ini adalah C. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai back-cap rule ini, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi L itu sama dengan sigma I MI. Back-cap rule-nya berarti B A dot C, berarti omega RI dot RI, kemudian minus C-nya berarti RI dot omega. Ini kalau kita pakai back-cap rule. Nah, dari sini RI dot RI itu kan berarti RI kuadrat ya. Ini RI kuadrat. Jadi ini kita punya sigma I MI, ini jadinya RI kuadrat omega, sedangkan RI dot omega itu sama dengan 0. Kok bisa 0? Jadi kan tadi RI ya. Jadi kenapa bisa 0? Ini sama dengan 0. Karena RI itu kan dia hanya ada XI plus YI J plus hanya ada komponen X dan Y saja, sedangkan omega itu dia punya komponen K. Nah, kalau semisal kita dotkan, ini kan berarti kan 0, karena kan di sini komponennya X sama Y, sedangkan ini komponennya adalah K. Jadi kan ini, jadi RI dot omega itu sama dengan 0. Jelas ya? RI dot omega kenapa 0? Karena RI itu dia komponennya X dan Y, sedangkan omega itu komponennya hanya K. Sedangkan RI dot omega itu kan komponen X dikalikan dengan komponen X ditambah komponen Y dikalikan dengan komponen Y ditambah dengan komponen K dikalikan dengan komponen K. Karena ini tidak ada, jadi ini adalah 0. Jelas ya? Kenapa ini sama dengan 0? Kemudian jadi kita cuma punya suku ini saja. Jadi ini L itu sama dengan sigma I ya, MI RI kuadrat omega. Atau karena ini tadi kita sudah definisikan sebagai momen inersia,
Jadi L ini bisa kita tuliskan sebagai I Z omega. Oh sorry, ini sigma ya, harusnya sigmanya ikut di sini. Jadi ini tidak perlu sigma. Jadi sudah didefinisikan momen inersia itu sama dengan sigma I MI RI ya. Jadi momentum sudut itu bisa kita definisikan sebagai L sama dengan IZ omega ya. Jadi dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalnya mau dijabarkan lebih lanjut lagi yang tadi V-nya ya, kalau mau dituliskan dalam bentuk vektor ya seperti ini. Tapi karena di sini itu kita ternyata ada triple product, jadi kita pakai B cap rule, BAC minus CAB ya. Kemudian dari sini RI dot RI itu adalah RI kuadrat. Kemudian RI dot omega itu sama dengan 0. Karena RI-nya komponen X-nya adalah XI, omega komponen X-nya sama dengan 0. RI komponen Y-nya itu adalah YI, komponen Y-nya punyanya omega adalah 0. Kemudian komponen Z-nya punyanya RI itu sama dengan 0, punyanya omega adalah omega. Jadi kalau misalnya dikali-kalikan tadi, itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga momentum sudut dari benda tegar yang berotasi pada sumbu Z yang tadi kita tinjau, itu sigma MI RI kuadrat omega. Sedangkan kita tadi sudah mendefinisikan bahwa sigma I MI RI kuadrat itu adalah momen inersia, sehingga momentum sudut itu bisa kita tuliskan dalam dalam suku momen inersia, yaitu L sama dengan IZ omega. Nah, jelas ya, ini momentum sudut. Kemudian kalau misalnya momentum sudut ini kita turunkan terhadap waktu, jadi perubahan momentum sudut terhadap waktu, kita dapatkan momen gaya atau torsi. Jadi kalau misalnya N itu kan sama dengan dl per dt ya. L itu sama dengan dl per dt. Jadi ini momentum sudut, kemudian ini adalah momen gaya atau torsi, momen gaya atau torsi. Jadi momen gaya atau torsi itu kan perubahan momentum sudut relatif terhadap waktu. Jadi dl per dt dengan L-nya itu sama dengan IZ omega, berarti D IZ omega per dt. Nah, jadi IZ-nya ini kan bisa kita keluarkan karena tetap ya. Jadi kita punya omega per T. Nah, d omega per dt. Nah, kecepatan sudut, perubahan kecepatan sudut relatif terhadap waktu itu adalah percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu kita tuliskan N itu sama dengan IZ omega dot. Ya. Jadi ini NZ ya. NZ itu sama dengan IZ omega dot. Ya, jadi dari sini kita dapatkan kesimpulan kesimpulannya ya yang sudah kita dapatkan, energi kinetik itu sama dengan setengah I Z omega kuadrat. Kemudian momentum sudut ya, ini kita kasih Z itu sama dengan I Z omega. Kemudian momen gayanya atau torsinya NZ-nya itu sama dengan I Z omega dot. Tuh.